Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 19 November 2020. Mari mempersiapkan kehidupan kita sejenak pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1-5, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah nyata kepada kami. Terkhusus Engkau boleh memungkinkan untuk kami memulai hari kami saat ini dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan ini akan menolong kami memahami, mengerti, dan boleh memberlakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong dan mampukanlah kami, supaya kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami, dan layakkanlah kami untuk senantiasa ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1-5 firman Tuhan, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop bacaan kita tadi, Wahyu pasal 14 ayat 1-5, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema setia mengikut Tuhan. Seorang budak atau hamba harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Apapun yang diinginkan tuannya, meskipun itu sulit, harus tetap dikerjakan. Tetapi bagi hamba yang telah dibayar lunas atau telah ditebus, maka hamba itu tidak lagi melayani tuan lamanya, melainkan mengikuti tuan yang baru yang telah menebusnya. Ia telah menjadi milik orang atau tuan yang telah membayarnya dengan lunas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Demikian pula digambarkan bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Tuhan Yesus, bahkan telah dibayar lunas. Mereka bukan lagi hamba tuan lama, mereka yaitu dosa dan maut, tetapi menjadi pengikut Tuhan yang telah memberikan penebusan. Pengikut itu harus setia mengikut Tuhan yang telah mengaruniakan hidup dan keselamatan bagi mereka. Hal yang tidak bisa diberikan oleh tuan lama atau tuan manapun. Anak domba yang telah menebus itu harus diikuti, karena dialah sumber selamat yang telah mendengar jeritan umatnya dan menebus umat manusia, sehingga manusia menjadi miliknya. Melalui perenungan ini kita dapat menghayati bahwa kita bukan lagi hamba maut, tetapi sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dibutuhkan kesetiaan kepadanya. Karena itu marilah kita dengan setia dan taat mengikut Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, kita terus setia kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai hidup dan kehidupan ini. Jika demikian, pada akhirnya dengan penuh sukacita, kita bersama-sama dengan anak domba Allah di sorga, untuk terus menikmati kasih dan anugerah dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah menyapa kami di pagi hari dengan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu setia mengikut Engkau dalam segala keadaan, supaya kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa bersyukur untuk segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang mana pada saat ini Tuhan akan memulai segala kegiatan pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Engkau kiranya mengawali semua itu dan memberkati, supaya boleh mendatangkan kebaikan dan berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan dengan kesemuanya itu pun memampukan mereka untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam pergumulan dan sementara menyelesaikan persoalan. Hadirlah Tuhan Engkau di sana untuk menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan, supaya mereka tetap tegar dan percaya bahwa setiap masalah yang diperhadapkan di dalam hidup mereka, semua itu akan berlalu, diganti dengan sukacita dan kehidupan yang baru. Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merasakan sukacita pada hari ini oleh karena ulang tahun kelahiran. Berdoa bagi Natali Yudiantator, Novia Rianti. Berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini.
Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memampukan jemaat-Mu dan kami semua untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang juga mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik yang ada di rumah sakit, baik yang sementara berobat jalan dalam perawatan, pun juga yang usia lanjut tetapi harus menjalani perawatan dan pengobatan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di sana untuk menopang dan menguatkan mereka. Demikian juga yang sementara dalam proses penyembuhan secara intensif. Kami berdoa buat Bapak Paulus Tangkelangi, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Robi, Bapak Andri Pasali, Ibu Adolfina Sumule, Bapak Yusuf Duma, Nyonya JT Pasapan di Rumah Sakit Stella Maris. Mungkin masih ada lagi Tuhan yang mengalami pergumulan saat ini oleh karena sakit. Hadirlah Tuhan Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka Tuhan, menurut kuasa dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa kepadamu bagi keluarga kekasih kami, Mama Soge yang saat ini berada di Toraja, di dalam persiapan untuk rencana pemakaman dari suami terkasih. Tuhan Engkau berkati, campur tanganlah di dalam segala persiapan yang mereka lakukan, supaya pada waktunya mereka dapat menyatakan cinta mereka dengan prosesi pemakaman dari kekasih kami almarhum Bapak Soge. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, dan juga para peneliti. Siapapun yang terlibat di dalam penanganan saat ini, kami percaya Tuhan Engkau berkati. Biarlah pada waktunya jeripaya mereka akan terlihat tidak menjadi sia-sia, akan mendatangkan kebaikan, dan kami dilepaskan dari pandemi COVID-19, digantikan dengan sukacita. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan kami. Sempurnakanlah Tuhan, karena kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.